Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan ulasan terkait bagaimana perkembangan kebudayaan Islam masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ya, seperti kita tahu bahwa berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin kemudian dilanjutkan kepemimpinan dari Bani Umayyah. Ya, untuk Bani Umayyah sendiri ini memang ada beberapa perbedaan atau perubahan ya, transformasi yang kemudian dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada saat itu terpilih menjadi khalifah ya. Beberapa di antaranya itu terkait dengan sistem pemerintahannya itu juga berbeda begitu ya. Selanjutnya ini tentang Bani Umayyah, yaitu kita tahu bahwa Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya ya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdu Asyams, kakek buyut dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Sistem pemerintahannya monarki berbentuk kekhalifahan. Jadi sistem pemerintahannya itu menggunakan sistem pemerintahan monarki, berbeda dengan pada masa Khulafaur Rasyidin yang menggunakan sistem demokratis atau musyawarah. Untuk Daulah Umayyah ini mengadopsi sistem Imperium Romawi ya, yaitu dengan sistem monarki di mana nanti yang memimpin atau yang menjadi khalifah selanjutnya itu adalah keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Jadi masih satu keturunan begitu ya. Itu pakainya sistem monarki. Ya, sebetulnya di satu sisi karena berkaca juga dengan sistem yang digunakan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu banyaknya terjadi konflik ya dalam pemilihan khalifah ya, maka Umayyah itu memilih menggunakan sistem monarki. Oke, yang selanjutnya ini sejarah berdirinya Bani Umayyah ya. Ada dua, yang pertama itu berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan konflik Hasan Hussein versus Muawiyah ya. Berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu kan ditandai dengan konflik ya. Konflik ini juga sudah mencuat dari semenjak wafatnya Utsman bin Affan ya, karena Muawiyah dan kemudian Aisyah menginginkan kematian atau wafatnya Utsman itu diusut secara tuntas dan ditemukan atau dicari siapa pembunuhnya. Tapi pada saat itu kemudian Ali bin Abi Thalib itu dipilih dulu menjadi khalifah, tapi kemudian tidak langsung melakukan usut terhadap siapa pembunuh Utsman sampai akhirnya Ali itu digulingkan begitu ya. Kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Intinya pada saat itu berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu menciptakan dua kubu yang berbeda, yaitu antara kubunya Muawiyah dan kubunya Ali ya. Setelah terbunuhnya Ali, konflik ini dilanjutkan oleh Hasan dan Hussein ya, putra dari Ali bin Abi Thalib yang ini berhadapan dengan Muawiyah. Ya, kemudian itu nanti untuk sejarahnya nanti lebih, kalau untuk konflik dan lain sebagainya ya, ini kan beberapa terkait hal itu nanti berkaitan dengan aliran-aliran teologi yang kemudian nanti muncul ya. Sampai akhirnya pada saat itu dinobatkanlah Muawiyah itu sebagai khalifah ya, dan mendirikan Bani Umayyah. Tapi Hasan dan Hussein itu juga dalam hal ini itu melakukan perjanjian Madain, di mana ada beberapa ketentuan ya. Di sini ada beberapa ketentuan dari perjanjian Madain, di antaranya agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak. Ya, kedua, agar pajak tanah negeri Ahwas diberikan kepada Hasan setiap tahun dan Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham
Dan yang keempat, pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada kaum muslimin. Tapi pada kenyataannya perjanjian ini pada akhirnya dilanggar. Yang ini menyebabkan ya pada saat itu Hussein membaiat dirinya sebagai khalifah, ya, menjadi khalifah di Irak, ya, dan pada saat itu menyulut salah satu putra dari Muawiyah yang pada saat itu menjadi khalifah, yaitu Khalifah Yazid I di Damaskus. Ini menciptakan suasana yang semakin memanas, yang akhirnya berujung pada terbunuhnya Hussein bin Ali, ya, yang kita kenal dengan peristiwa Karbala, ya. Nah, terbunuhnya Hussein bin Ali ini juga kemudian melahirkan konflik baru, yaitu Abdullah bin Zubair yang kemudian juga berusaha untuk menyerang Bani Umayyah, ya, tapi kemudian juga pada akhirnya kalah juga, ya. Jadi jadi ini ya, beberapa perjalanan sejarah kekhalifahan, yaitu ibu kota pemerintahan Islam dipindah dari Madinah ke Damaskus, melakukan ekspansi ke Tunisia, Kabul, serta ke Konstantinopel, ya. Jadi pada saat itu setelah terbunuhnya Hussein bin Ali, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian muncullah beberapa pandangan teologis, ya, yang pada saat itu bermunculan pada masa Daulah Umayyah, ya. Aliran teologi tersebut itu diantaranya seperti Jabariyah, Murji'ah, kemudian Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, begitu ya. Untuk aliran-aliran itu nanti bisa dipelajari di ilmu kalam. Ya, untuk aliran Qadariyah dan Mu'tazilah sendiri itu dua kelompok yang menentang Daulah Umayyah, ya, karena menurut mereka beberapa orang tokoh-tokoh dari Qadariyah itu dihukum mati pada masa kepemimpinan Daulah Umayyah. Jadi mereka melakukan penentangan terhadap Daulah Umayyah. Untuk perluasan wilayah sendiri itu sampai ekspansi ke Tunisia, Kabul, dan Konstantinopel, termasuk Andalusia di Spanyol, ya. Ini yang nanti akan menjadi benih-benih perkembangan Islam atau perkembangan Daulah Umayyah jilid kedua, ya, yang akan dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, ya. Jadi Andalusia itu menjadi salah satu wilayah kemenangan dari Daulah Umayyah, ya. Ini beberapa nanti bisa dilihat sendiri, ya. Nanti saya share untuk materinya. Kemudian di bidang kebudayaan itu juga pada masa dinasti Umayyah, ya, itu mengalami perkembangan yang cukup signifikan, mulai dari kebudayaan, kemudian ya seni, begitu ya. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan, ada ekonomi, astronomi, kemudian kedokteran, dan lain sebagainya, ya, termasuk di bidang protokoler kenegaraan itu juga mengalami kemajuan, ya. Pada masa Khulafaur Rasyidin itu yang namanya kalau di sini ya pemimpin, begitu ya, presiden, itu kita bisa ketemu di pasar dimanapun, ya. Tapi pada masanya Umayyah itu sudah tidak seperti itu. Jadi sudah ada istana kenegaraan sendiri, khalifah, ya, tinggalnya ada di istana negara dengan adanya sekretariatan masing-masing, begitu ya. Ada bagian ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Itu baru ada pada masa Daulah Umayyah, ya. Jadi kemajuannya itu cukup signifikan, penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, ya. Ini beberapa contoh seni arsitektur, yaitu adanya Masjid Damaskus, ya, dan Masjid Cordova, ya. Kemudian ilmu pengetahuan, kalau Cordova itu kan ada di Spanyol, ya, itu salah satu hasilnya, Kak.
kemudian ilmu pengetahuan, perkembangan di bidang ilmu kedokteran, kemudian kota-kota pusat pengembangan iptek di Damaskus, itu juga sudah mulai bermunculan. Ya, seperti Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, Granada, itu juga sebagai pusat-pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, kemudian mencetak mata uang, ini juga pertama kali dilakukan pada masa dinasti Umayyah. Ya, pembentukan dinas pos, pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan membangun infrastruktur, panti-panti untuk orang cacat, jalan raya, pabrik, dan lain sebagainya. Ya, pada intinya itu nanti bisa dieksplor sendiri ya, siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang lahir pada masa Daulah Umayyah. Selanjutnya, ini faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Umayyah yang ada di Damaskus. Yang pertama, pergantian khalifah mengalami penyelewengan dari sistem musyawarah Islam diganti dengan sistem kerajaan. Ya, di satu sisi tadi saya jelaskan ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ya, kekurangannya itu ternyata dalam praktiknya itu ini menimbulkan misal saya raja, kemudian saya punya 3 putra begitu ya. Nah, 3 putra ini belum ada maksudnya belum ada aturan yang pasti yang mengatur anak keberapa yang nanti atau putra keberapa yang nanti akan menjadi raja. Maka ini menimbulkan yang namanya konflik di antara putra raja untuk memperebutkan tahta. Ya, di sini kelemahannya untuk sistem monarki yang diterapkan oleh Umayyah maksud saya. Ya, jadi konflik berdarah itu seringkali muncul ketika hendak pemilihan atau penentuan khalifah. Kemudian latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak lepas dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Iya, bahwa tadi saya sampaikan bahwa setelah wafatnya Abdullah bin Zubair ya, karena menuntut balas atas kematian Hussein begitu ya. Kemudian selama 30 tahun itu tidak ada pergerakan dari Bani Abbasiyah. Ya, sampai kemudian pada masa kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau orang yang bijak dan adil, maka beliau itu kemudian mencabut rasa kebencian dari Bani Umayyah terhadap Bani Abbasiyah. Intinya dari Bani Abbasiyah itu diberikan hak yang setara begitu ya di hadapan hukum, kemudian secara tidak diasingkan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi menjadi celah dari Bani Abbasiyah ya untuk menggalang kekuatan untuk kemudian mengumpulkan kekuatan sebesar-besarnya dan kemudian melakukan revolusi. Revolusi ini ditunjukkan dengan penyerangan terhadap Daulah Umayyah. Ya, jadi di satu sisi kepemimpinan Umayyah sedang melemah karena adanya konflik internal dari dalam, dari luar nanti mendapat serangan dari Bani Abbasiyah yang melakukan revolusi ya untuk menuntut balas kematian Hussein dan juga Zubair. Ya, penyerangan mereka itu dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Ya. Kemudian selain itu adanya pertentangan antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang makin meruncing, menyalahi perjanjian Madain antara Muawiyah dan Hasan bin Ali. Ini juga menjadi beberapa penyebab begitu ya. Tapi kemudian jatuhnya yang pada akhirnya itu adanya gerakan revolusi yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah. Selanjutnya pengangkatan putra mahkota lebih dari satu. Pemerintahan yang korup, boros, dan bermewah-mewahan di kalangan istana. Ini jelas biasanya kalau sistem kerajaan, kalau sudah masa kejayaan, biasanya ada tantangannya itu ya harta, tahta, wanita begitu ya. Itu sudah menjadi sebuah seperti bukan piramida, seperti alur kepemimpinan begitu ya. Jadi sebuah pemerintahan itu kalau sudah masa kejayaan, kalau yang pakai sistem monarki ya,
Itu nanti yang selanjutnya itu biasanya tinggal menikmati, dan biasanya mereka itu lupa ya, karena mereka itu lupa. Kemudian memecat dan mengganti orang-orang dalam jabatannya dengan orang-orang yang disukai raja, padahal pengganti itu tidak ahli. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama sehingga menimbulkan pergolakan dari golongan agama. Muncul kekuasaan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Intinya pada saat itu kondisi kerajaan dari dalam itu sudah lemah, ditambah adanya revolusi yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah ya. Jadi pada saat itu runtuhlah kekuasaan Bani Umayyah yang ada di Damaskus, dan tersisa satu orang pada saat itu, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil yang melarikan diri ke Spanyol, dan di sana nanti beliau itu mendirikan Daulah Umayyah yang ada di Andalusia. Jadi nanti berdirinya Daulah Umayyah yang ada di Andalusia itu hampir bersamaan dengan pembentukan kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada di Damaskus, yang nanti ibu kotanya itu dipindahkan ke Baghdad ya. Jadi begitu, itu sejarah singkat terkait dengan Daulah Umayyah yang ada di Damaskus. Banyak sekali konflik, tapi juga banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh dinasti Umayyah pada saat itu ya. Jadi nanti kita lanjut lagi dalam perkembangan Islam masa dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Demikian ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk materi saya share di ikhlas, bisa di download sendiri. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada gambaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.